Halo bola neters dimanapun kalian berada. Lama kita tidak berjumpa. Jumpa lagi dengan saya Serafin Unuspasi dan rekan saya Persikobae Asal Samsul Arifin. Balik lagi di Bareng Bola karena main bola itu barengan. Kalau sendirian siapa Mas Asad? Kali ini yang sendirian adalah Stadion Gelora Bung Karno. Stasiun Gelora Bung Karno? GBK. Kenapa kok sendirian? Karena GBK ini akan dipakai untuk Piala Presiden, tapi cuma sekali aja. Oh, cuma sekali? Sekali ya. Oh, jadinya sendirian karena cuma dipakai satu kali? Cuma dipakai sekali. Emang sisanya main di mana? Main di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Oke. Nah, bola neters, tadi udah ada spoiler sedikit apa yang mau kita bicarakan di edisi Bareng Bola kali ini. Ya, benar banget. Kita akan membicarakan turnamen pramusim yang paling panas, yang paling seru, yaitu Piala Presiden 2025 yang akan dimulai kick off-nya akhir pekan ini ya, Mas? Ya, tanggal 6 Juli. Iya, tanggal 6 Juli akhir pekan ini. Nah, tahun ini Mas Asad, ya, kalau kita lihat Piala Presiden ini, mungkin kita lihat dari pesertanya dulu ya. Betul. Kan kalau kita flashback tahun lalu itu kan masih banyak ya, masih istilahnya kan itu tim-tim Liga 1 Liga semua 1. Biasanya ditambah tim Liga 2 juga. Tim Liga 2. Nah, kalau saya tidak salah ingat untuk yang tahun ini kayaknya lebih sedikit ya. Kayaknya nggak sampai 10. Ada 6. Ada 6. 6 itu juga yang uniknya adalah 4 tim dari Indonesia dan 2 dari luar negeri. Mungkin Mas Asad bisa cerita sedikit deh masalah peserta Piala Presiden tahun ini. Ini kalau di belahan dunia lain itu ada Piala Dunia antar klub. Oke. Nah, di Indonesia ada Piala Presiden. Oke. Hadiahnya sama-sama besar bagi klub yang bertanding. Oke. Walaupun Piala Dunia antar klub lebih banyak ya. Oh iya konteks untuk timnya, bagi tim Indonesia itu hadiah Piala Presiden itu cukup besar lah. Cukup besar lah ya. Untuk sangu musim berikutnya ini lumayan cukup lah ya. Nah, yang pertama pesertanya adalah juara bertahan. FC. Oh, Arema FC ikut ya. Arema Jadi FC. Arema FC itu alasannya karena juara bertahan. Oke, terus lalu Persib Bandung. Persib Bandung itu kenapa? Karena juara BRI Liga 1. Juara BRI Liga 1 musim 2023 2024 2025. Terus Dewa United yang ketiga. Dewa United kenapa tuh? Itu karena runner up. Runner up Liga 1 musim lalu. Jadi karena prestasi ya karena dua ini prestasi. Yang selanjutnya ada Liga Indonesia All Star. Nah, ini yang menarik ya. Iya. Ini kumpulan dari pemain-pemain yang dianggap berprestasi di Liga 1 musim lalu, kecuali dari Persib Bandung, Dewa United, sama pemain yang membela timnas U23 sama Arema juga. Iya, Nah, itu terus di-polling oleh fans dan terpilih 30 pemain. 30 pemain yang akan dilatih oleh Coach Rahmat Darmawan. Coach RD ya yang dipakai. Yang lokal ya, berarti ada 4 ya. Ada 4. 2 lagi, yang satu ada Port FC dari Thailand. Klubnya Asnawi dan miliknya Madampang. Iya. Ketua PSSI-nya Thailand. Jadi kedekatan itu yang kemudian membuat Port ini diajak dan mereka bersedia. Selanjutnya ada Oxford United ya. Kita sama-sama tahu lah ya siapa di balik klub ini, dan itu menjadi alasan kenapa Oxford akhirnya bersedia dan untuk ambil bagian di Piala Presiden 2025. Nah, ini kan kalau tahun lalu kan sistemnya kan dibagi grup, terus habis itu nanti ada perempat final, semifinal, final. Nah, kalau tahun ini gimana dengan 6 peserta ini, formatnya gimana Mas Asad? 6 peserta. Ya, ini formatnya juga berbeda ya, karena pesertanya berbeda, jumlahnya itu. Betul. Jadi ada dibagi menjadi 3 grup. 2 grup. Masing-masing isi 3. Nanti yang kan masing-masing main 2 kali kan di fase grup kan. Nanti yang juara grup langsung juara grup A ketemu juara grup B di final. Oh, langsung final berarti. Berarti nggak ada kayak semifinal gitu, nggak ada. Langsung perebutan juara 1 sama 2, runner up. Nah, runner up fase grup A dan grup B ketemu untuk perebutan peringkat ketiga dan keempat. Jadi bisa dibilang kalau juara nih ya, cukup main dengan 3 kali akan mendapat hadiah 5,5 miliar. Wah, ya lumayan. Dan biasanya Piala Presiden ini hadiahnya sama klubnya itu hampir semua diserahkan langsung ke pemain. Jadi terserah pemain mau membagi bonusnya ini bagaimana, itu di internal pemain. Biasanya seperti itu. Gitu. Nah, makanya yang membuat turnamen ini bagi pemain itu kan ngotot banget kan. Iya. Pramusim. Salah satu alasannya itu karena hadiahnya itu biasanya langsung didistribusikan ke pemain. Selain hadiah utama ya, belum ada lagi match fee juga, dan hotel dan akomodasi itu ditanggung panitia. Jadi klub-klub ini tinggal
tanding, datang, pulang-pulang dapat hadiah, Wah, ya. dapat uang. Lumayan ya sebagai untuk bentuk persiapan ya untuk musim baru yang 2025-2026 yang Betul. nggak lama lagi ya. Nggak lama nih akan dimulai. Nah, mungkin ini Mas Asad, kan tadi kan kita udah bahas tim-timnya. Mungkin bisa diceritain nggak ke Bolaneters, grup A ini isinya siapa, grup B ini siapa, dan mungkin kita bisa ulas kekuatan nih. Kita lihat ininya dulu ya. Ya, kita buka siapa aja yang akan tergabung di grup A dan siapa aja yang tergabung di grup B. Kalau di Grup A dulu kayaknya. grup A. Ya. Grup B dulu. Oh, grup B dulu, boleh. Grup B karena persaingan cukup seru. Oh, kenapa? Ada siapa aja? Grup B ada Persib Bandung, Oh, Persib Bandung, siap ada juara. Dewa United, Runner up, oke. sama Port FC. Oh, Panas kan? Oh ya. Panas ya. Ini bakal ini sih seru banget sih. Nah, kita lalu kalau yang di grup A itu ada Oxford, lalu Arema sama Liga Indonesia All Star. Ya, All Star. Ya, Oxford di atas kertas berpeluang untuk menjadi juara grup A. Ya, kalau dibanding ya. Tapi Arema adalah tim spesialis turnamen. Pramusim, ya. Jadi dua kali ya, dua kali juara Piala, 2 atau 3 kali ya? Bukan 4 atau 5 kali. Ya. Malah pokoknya tim paling sukses di Piala Pramusim ini Arema. Iya. Terakhir yang paling terakhir kan tahun lalu. Tahun lalu lawan Borneo menang adu penalti. Penendang terakhir itu kipernya Lucas Frigeri. Oke, kita mungkin langsung kita bedah per grup kali ya. Boleh. Mau grup A dulu atau grup B dulu? Grup B dulu ya. Grup B dulu. Oke, grup B dulu Mas Asad. Persib Bandung gimana nih? Persib Bandung persiapannya menuju Piala Presiden ini gimana? Ya, Persib ini akan jadi pembuktian ya, karena 8 pemain asing mereka musim lalu itu dilepas. Semuanya semua dilepas. Termasuk Ciro, termasuk Delvino, David da Silva juga dilepas. Nah, ada pergantian pemain asing yang sangat drastis ya. Dan kalau kita melihat penggantinya ini juga nggak kalah berkelas itu. Salah satunya ada Berginho, ini playmakernya Borneo FC musim lalu. Lalu ada William yang Arema itu. Yang gayanya begini. Iya, William itu juga posisinya gelandang serang juga. Lalu ada Ramon ini penyerang yang musim lalu main di Liga Kamboja. Dia statusnya top skor dan juara Liga Kamboja. Visaka FC. Statusnya Visaka. Dulu kalau Visaka itu kita ingatnya sama siapa, wingernya Bali United itu. Siapa, Barga? Iya, Privat Barga. Nah, sekarang ada Ramon. Ramon akan bermain di Persib dan Piala Presiden ini kayak jadi ajang Persib gitu untuk mengukur gitu dengan skuad baru mereka ini apa sih yang kurang gitu. Iya, masuk akal sih karena perubahannya juga banyak. Perubahannya sangat besar termasuk pemain lokal kan dengan datangnya Sadil Ramdhani, lalu ada Sadil juga Alfeandra Dewangga, Hamrah Nusa gitu. Jadi Piala Presiden ini penting bagi Persib bukan cuma hadiahnya. Tapi untuk mengukur si juara bertahan Liga 1 ini menatap musim baru ini sejauh mana mereka bisa berkembang dan sejauh mana mereka bisa bersaing di kompetisi resmi. Karena misi mereka juga kan mereka udah juara back to back nih. Kalau mau 3 beruntun ini kan juga butuh effort lebih. Mereka juga akan bersaing di Asia. Betul sekali. Jadi ini sangat penting bagi Persib untuk membangun chemistry timnya itu. Kalau Persib udah Dewa United nih. United. Habis musim lalu runner up kan lumayan mengejutkan juga ya, mereka bisa jadi runner up. Persiapan mereka seperti apa nih Mas Asad? Dewa ini tim yang konsisten naik ya performanya sejak promosi ke Liga 1. Musim sebelumnya itu ada di 5 besar, terus musim lalu ada di peringkat kedua, dan pelatihnya nggak ganti. Jan Olderikering ini terus dipercaya dan grafiknya memang naik gitu. Terus ya. Yang menarik adalah Dewa United ini merekrut 2 amunisi juaranya Persib Bandung. Dua mantan pemain Persib Bandung. Siapa aja yang pertama adalah Nick Kuipers. Back yang sangat tangguh ya. Lalu ada lagi back kiri Edo Febriansyah. Edo juga ya. Oke. Musim sebelumnya Dewa United itu juga merekrut pemainnya Persib, Ricky Kambuaya. Tapi itu kalau nggak salah kan dipinjamkan dulu ya? Iya, awalnya dipinjamkan terus dipermanenkan. Jadi Dewa United ini mengambil DNA juaranya Persib. Pelan-pelan digembosi ya? Bukan digembosi. Bukan digembosi, diambil dikit-dikit. Diambil dikit-dikit lah.
Jadi kita menarik untuk menanti. Kalau lini depannya kan udah lah. Dewa United itu nggak perlu diragukan lini depannya. Masalahnya mereka musim lalu itu di pertahanan dan ini coba diatasi dengan bergabungnya Edo sama Nick Kuipers. Nah, yang ketiga nih, sang tetangga ya, Port FC. Gimana? Kan kalau kita kan taunya Port FC ini Asnawi, kita tahunya kan Asnawi doang. Nah, kalau Port FC ini seperti apa sih kekuatannya? Mungkin musim lalu dia di Liga Thailand gimana performanya Mas Asad? Musim lalu Port ini dalam beberapa musim terakhir ini konsisten di papan atas. Oh, papan atas ya berarti ya? Besar gitu. Musim lalu di peringkat keempat. Oh, lumayan juga ya berarti. Dan musim ini kayaknya mereka punya target yang lebih tinggi. Oke. Kenapa? Karena mereka menunjuk Alexander Gama sebagai pelatih. Alexander Gama ini kalau Bolaneters belum tahu, dia ini pernah membawa Buriram juara Liga Thailand dua musim beruntun. Setelah itu dia dipercaya menjadi pelatih Thailand U21, U22 dan U23. Jadi dia bukan nama yang asing lah di sepak bola Thailand. Dan, musim ini dipercaya untuk melatih di Port FC. Asnawi memang memainkan peran penting, tapi kalau kita lihat daftar pemainnya, ada satu nama yang tidak asing lah bagi publik Indonesia, namanya Bordimpala. Wah, Bordimpala ini sekitar berapa, 5 tahun ya kayaknya Piala AFF 2020. Iya, 2020, betul. Di final itu benar-benar menyiksa timnas Indonesia. Mengacak-acik. Memasak timnas Indonesia. Sekarang usianya 30 tahun, 30 belum terlalu tua banget. Belum lewat masa emasnya lah ya. Musim lalu dia mencetak 5 gol dan 5 assist karena banyak cedera ya. Dan musim ini itu dia diharapkan bangkit lagi. Sama ada penyerang mudanya Thailand, usianya baru 22 tahun, namanya agak susah namanya. Terasak Poipimai. Terasak ini sama publik Thailand itu kalau dulu mereka punya Terasil Dangda, betul. Nah, dia diharapkan bisa menjadi Dangda yang baru. Nah, Terasil yang baru ya. Terasil yang baru, walaupun ya mungkin gaya mainnya beda, tapi 2 musim terakhir itu dia selalu mencetak 2 digit gol di Liga Thailand. Dengan usia masih 22 tahun ya. Masih potensial banget sih kalau usia segitu udah konsisten ya. Pemain lokal, muda, bisa bersaing dan posisinya penyerang. Ini kan agak jarang kita temui di liga di ASEAN, betul. Nah, itu untuk Port FC, jadi mereka bisa lah untuk bersaing dengan Persib dan Dewa United. Itu tadi grup B. Sekarang kita ke grup A. Kalau ke grup A kita mulai dari mana dulu? Juara bertahan dulu deh. Juara bertahan. Arema FC gimana Mas Asad? Arema FC untuk persiapan Piala Presiden. Musim lalu kan dia finishnya kan kurang bagus ya di BRI Liga 1. Itu gimana persiapannya untuk di pramusim kali ini? Arema mungkin banyak yang meragukan ya. Iya. Mereka ganti pelatih. Beberapa pemain asingnya juga dilepas. Cuman Arema ini nggak tahu kenapa ya. Kalau untuk pramusim sama yang sistemnya turnamen itu, mereka itu jago banget gitu. Kayaknya memang ya udah namanya DNA ya mungkin DNA. Kalau kita bicara misalnya PSM Makassar ini punya DNA Asia gitu, yang kalau main di Asia itu tiba-tiba gacor gitu. Nah, mungkin Arema itu DNA-nya turnamen pramusim kayak Real Madrid DNA Liga Champions. Betul. Itu faktor non teknis yang ya percaya nggak percaya kadang ada gitu. Tapi memang ada buktinya. Terus gimana? Kan tadi kan pelatihnya baru, pemain baru mungkin ada rekrutan yang menarik nggak Mas Asad? Kalau Arema kali pemain barunya ini sebenarnya banyak diragukan juga karena baru direkrut dari kasta ketiga di Brasil gitu. Penyerang pemain asingnya ya. Cuman pemain lama yang bertahan itu yang penting sebenarnya. Frigeri bertahan. Lokolingo dilepas. Lokolingo lepas. Cuman inti dari Arema itu sebenarnya ada di kaptennya ya. Johan Alvarizi. Dendi Santoso, Dedi Setiawan. Trio ini yang bisa membuat ruang ganti itu kayak kuat gitu loh. Dan meyakinkan bahwa musim-musim sebelumnya pemain kita biasa-biasa aja tapi bisa bersaing. Bisa ya. Meskipun fluktuatif banget ya musim lalu ya. Cuman masalahnya mungkin Arema tanpa Arkan Fikri sama Ahmad Maulana yang ke timnas U23. Betul. Itu jadi PR buat Arema untuk mempertahankan gelar. Kalau secara performa di turnamen pramusim ya, kita nggak perlu ragukan. Cuman komposisi pemain ini mungkin menjadi ganjalan.
Oke, tadi udah Arema, sekarang ini tim yang menarik nih. Indonesia All Star. Nah, ini. Kan kemarin kan seperti tadi Mas Asad bilang kan tadi kan sebenarnya kan ada banyak tuh, ada 60 banyak. atau 70 nama. Akhirnya kan di voting sama para fans dan sisa 30 nama. Nah, kalau dari 30 nama ini mungkin siapa Mas Asad yang menarik, yang mungkin perlu kita highlight lah? Kita lihat daftar pemainnya dulu ya. Boleh. Supaya kita tidak salah. Ya, tapi udah fix ya, sudah fix, sudah 30. Sudah keluar 30 dengan nama. Pelatih Coach Rahmat Darmawan yang musim lalu di Barito ya. Barito tapi setengah jalan. Habis itu dia mengundurkan diri ya, bisa dibilang. Ya, pokoknya dia nggak lanjut sampai lah. Barito akhirnya degradasi. Iya. Yang menarik adalah Rahmat Darmawan akan melatih menantunya. Siapakah itu? Menantunya itu Herwin Saputra. Herwin ini musim lalu main di PS Biak dan sebenarnya Coach Rahmat Darmawan dan Herwin ini pernah bekerja sama kalau nggak salah di Persikabo. Entah waktu itu kan Persikabo namanya ganti-ganti. Iya. Tapi pokoknya mereka itu udah pernah bekerja sama, Herwin sama Coach RD. Nah, selain itu ada Reza Arya, kiper di posisi kiper. Reza Aryanya kan yang PSM yang dipanggil Patrick Kluivert kan. Betul. Itu bagus dan mungkin kesempatan ya untuk membuktikan diri. Masih ada Hansa Muyama. Persija Jakarta. Yang katanya rumor-rumornya mau pindah juga ya. Waduh. Masih rumor. Kita bahas nanti. Oke, terus ada siapa lagi yang Ricky Fajrin, kaptennya Bali United. Ricky Fajrin, dipanggil Ricky Fajrin. Boleh. Lalu ada pemain muda timnas U19 kalau nggak salah. U19. Zahabi Goli yang Persija Zahabi Persija. Dipanggil juga ya. Bukannya Mas Abud pernah lihat ya? Iya, betul. Timnas U19 ya? U17 dong. U17 ya, Piala Dunia. U17, Piala Dunia U17. Ada Septian David Maulana. Septian David Maulana. Irfan Jaya. Irja juga. Witan Sulaiman. Witan masuk juga. Boleh. Rico Simanjuntak. Rico. Sama pemain barunya Persija, Axel Runtukahu. Wah, yang musim lalu dia di Barito. Jadi skuadnya ini materinya cukup bagus. Pertanyaannya adalah berapa lama mereka berlatih bersama? Nah, itu pertanyaannya kan karena berapa kompak mereka. Nah, betul. Karena kan istilahnya barusan. Karena votingnya juga kan barusan. Belum terlalu lama ini kan, ngumpulnya paling seminggu kali ya. Waktu video ini kita ambil mereka belum latihan bersama. Belum. Oke. Ini akan jadi PR untuk Coach LD buat menyiapkan tim yang baru istilahnya kan pada beda-beda klub kan. Jadi nggak punya waktu latihan bersama, tapi kalau individu bagus. Cuma as a team kita belum tahu. Dan yang terakhir nih Mas Asad, Oxford United, klubnya Markeng. Dan jangan lupa striker andalan kita dong, Ole Rominic. Nah, ini gimana Mas Asad? Kalau sekilas selayang pandang Oxford United. Oxford ini musim lalu kan promosi ke Championship ya? Betul, pertama kali setelah sekian lama promosi ke Championship. Mereka finish di peringkat ke-17. 17 berarti hampir papan bawah ya? Dari 46 pertandingan menang 13 kali. 13 kali, oke. Imbang 14 kali. Oke. Kalah 19 kali, mencetak gol 53 dan kebobolan 49. Lumayan juga ya. Kalau kita bicara dua pemain timnas kita, sebenarnya mereka itu bukan pemain utama di Oxford ya. Marcelino kan lebih banyak main di tim muda. Sementara Ole karena bergabung di tengah musim, dia masih struggle nih untuk mencari menit bermain. Apalagi dia juga datangnya dari Liga Belanda kan. Cuman struggle-nya Ole di Oxford di timnas, dia sudah membuktikan di timnas kualitasnya seperti apa. Betul. Jadi kalau kita lihat berkaca dari Ole yang levelnya di timnas setinggi itu, berarti pemain Oxford lain itu yang intinya lebih tinggi lagi. Jadi salah satu kandidat. Kecuali kalau mereka yang menganggap ini pramusim. Saya akan pelatihnya akan mencoba banyak. Bisa jadi seperti itu juga ya. Itu bisa adakan lah ya. Bisa adakan untuk Arema dan Liga Indonesia All Star untuk bersaing. Bisa bersaing. Oke, Mas Asad, sebelum kita masuk ke penutup nih. Seperti biasa. Prediksi Mas Asad. Kira-kira susah ini. Dari grup A sama grup B siapa yang maju ke final itu aja deh. Dari grup A Oxford? Kayaknya Arema deh. Arema malah? Karena DNA pramusim. Oke, kalau grup B siapa kira-kira? Grup B ini agak yang berat nih. Sulit ditebak ya, karena sama-sama kuat semua. Persib udah latihan, Dewa juga udah.
Tapi kayaknya karena Persib ini masih butuh adaptasi, maka Dewa United mungkin yang akan jadi juara grup. Oke, berarti finalnya Arema lawan Dewa United. Oke, Bola Neters, itulah tadi pembahasan kita selayang pandang mengenai Piala Presiden 2025. Turnamen ini akan dimulai pada akhir pekan ini dan kalian bisa menyaksikan semua pertandingannya hanya di video dan di Indosiar. Saya Serafin dan rekan saya Asad Arifin. Kami undur diri dulu, sampai jumpa di video Bareng Bola berikutnya. Dadah.